Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Windu Yoga Nugraha dengan NIM 230209501039. Saya dari kelompok 1 yang beranggotakan Adnan Nugraha, Hardi Saputra, Muhammad Arya Eza Wijaya, Tania Paradiva, dan Naufal Tajaudin. Di sini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Definisi Perkembangan Fisik dan Psikomotorik, yang merupakan tugas dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Untuk itu, pembahasan materi saya persilakan kepada teman kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Adnan Nugraha dari kelas PTKD dengan NIM 2302095010669. Kali ini saya akan menjelaskan apa definisi dari perkembangan fisik dan psikomotorik pada peserta didik. Perkembangan fisik adalah proses bertambahnya kemampuan dalam struktur dan fungsi tubuh yang lebih kompleks dan dalam pola yang teratur dan dapat diprediksi. Perkembangan fisik sama halnya dengan pertumbuhan biologis atau biological growth yang merupakan salah satu aspek penting dari perkembangan individu yang meliputi perubahan-perubahan dalam tubuh seperti pertumbuhan tinggi dan berat badan, pertumbuhan otak, hormon, dan lain-lain. Sementara itu, ada pula perkembangan psikomotorik yang merupakan perkembangan mengontrol gerakan-gerakan tubuh melalui gerakan-gerakan terkoordinasi antara syaraf pusat dan otot. Keterampilan motorik dibagi menjadi dua, yaitu satu, keterampilan motorik halus seperti keterampilan kecepatan jari, menulis, menggambar, dan menangkap bola. Dua, keterampilan motorik kasar meliputi kegiatan-kegiatan otot seperti berjalan, berlari, naik dan turun tangga, melompat, dan sebagainya. Perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik sangat penting dalam proses pembelajaran mereka. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan mereka, peserta didik akan mengalami perubahan dalam kemampuan mereka untuk bergerak, berinteraksi dengan lingkungannya, dan belajar sesuatu hal yang baru. Oleh karena itu, penting bagi pendidik untuk memahami perkembangan fisik dan motorik peserta didik agar dapat merancang pengalaman pembelajaran yang sesuai dengan tahap perkembangan mereka. Perkenalkan, nama saya Hardi Saputra dengan NIM 2302009501065. Materi kedua yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik menurut ahli. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan psikomotorik, baik yang menghambat dan mendukung peningkatan potensi kemampuan psikomotorik peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Faktor pola asuh orang tua. Contohnya, pola asuh otoriter dapat menghambat perkembangan psikomotorik saat orang tua menerapkan pola asuh terlalu otoriter maupun terlalu memaksa. Karena karakteristik seorang anak sangat sensitif, apalagi setiap anak tidak dapat secara langsung dioptimalkan secara cepat, dengan kata lain memaksakan kemampuan dengan waktu yang singkat. 2. Gen dari orang tua. Gen dari orang tua juga bisa menjadi penghambat dalam upaya peningkatan kemampuan psikomotorik anak. Apabila orang tua mempunyai pembawaan sifat gen yang unggul, maka perkembangan psikomotorik peserta didik akan lancar, begitupun sebaliknya. 3. Pengaruh lingkungan. Pengaruh lingkungan ini biasa berasal dari keluarga, sekolah, maupun lingkungan bermain. 4. Interior ruang belajar. Menjelaskan bahwa kebiasaan mental dan sikap perilaku seseorang dipengaruhi oleh lingkungan fisiknya. Adapun lingkungan fisik, hunian, bangunan, ruangan interior beserta segala perabotnya dan sebagainya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Eza Wijaya dengan NIM 2302095011061. Materi selanjutnya, implikasi perkembangan fisik dan psikomotorik peserta didik terhadap proses pembelajaran. 1. Guru lebih memahami dan menghargai perbedaan individual anak. 2. Orang tua dan peserta didik harus selalu diingatkan tentang pentingnya makanan bergizi. 3. Media pembelajaran yang digunakan harus bervariasi. 4. Guru harusnya lebih banyak memberikan stimulasi supaya mempercepat kematangan perkembangan psikomotorik peserta didik. 5. Guru mendorong siswa menentukan pilihan-pilihan sendiri untuk meningkatkan pertumbuhan. Terakhir, lingkungan pendidikan harus menyediakan ruang untuk bermain bagi peserta didik. Perkenalkan, nama saya Naufal Tajuddin dengan NIM
209 501 060. Saya akan membawakan materi peran guru memaksimalkan perkembangan aspek fisik dan psikomotorik peserta didik. Peran guru sangat penting dalam membantu peserta didik untuk mengoptimalkan perkembangan fisik dan psikomotorik. Begitu pentingnya peran guru dalam pembelajaran sehingga muncul kesepakatan bahwa guru adalah pahlawan bangsa. Letak masa depan bangsa berada di tangan guru. Berbagai inovasi bentuk pembelajaran yang dilakukan guru dalam penguatan aspek psikomotorik seperti belajar dengan bernyanyi dan menari, bermain games, role play, ice breaking, di sela-sela belajar, demonstrasi, inovasi pembelajaran dengan penguatan aspek psikomotorik dapat mengurangi kebosanan belajar di kelas, menjadikan gerakan untuk mencapai kebugaran, dan terakhir bertujuan pada pengoptimalan belajar. Beberapa cara yang dapat diterapkan pada proses pembelajaran adalah: 1. Membuat siswa beraktivitas pada saat jam istirahat. Aktivitas siswa saat jam istirahat sangat beragam, tetapi sebagian besar siswa telah melakukan aktivitas fisik pada saat jam istirahat, baik aktivitas fisik ringan maupun sedang, sesuai usia tumbuh kembangnya. Guru hanya memberikan dorongan atau ajakan untuk beberapa yang kurang aktif agar meningkatkan aktivitasnya dengan melakukan aktivitas fisik. Variasi tindakan guru dalam memberikan motivasi siswa untuk bergerak aktif pada saat jam istirahat adalah: A. Menyarankan siswa bermain bersama teman. B. Agar siswa melakukan aktivitas untuk melepas lelah dengan kegiatan yang menyenangkan. C. Mendorong siswa untuk lebih kreatif. D. Mengajak siswa untuk menghilangkan kejenuhan di dalam kelas agar pikiran lebih bebas dengan belajar dengan bermain di ruangan kelas. 2. Menganjurkan aktivitas fisik saat ke sekolah. Untuk yang lokasi tempat tinggalnya dekat dengan sekolah, lebih baik berjalan kaki atau bisa juga menggunakan sepeda daripada menggunakan kendaraan, agar siswa dapat lebih sering menggerakkan badan yang nantinya membantu perkembangan psikomotorik siswa. 3. Penerapan piket kelas. Guru menerapkan kebijakan piket kelas. Kebijakan piket kelas ini dilakukan dengan tujuan melatih kedisiplinan, kemandirian, dan melatih tanggung jawab, dan juga melatih kerjasama dengan siswa yang lain. 4. Mengetahui cara mengatasi siswa yang pasif. Variasi strategi dalam menghadapi siswa yang pasif adalah: A. Menyapa siswa yang kurang aktif dengan memberikan motivasi untuk belajar mandiri dan bekerja sama. B. Memberikan pertanyaan untuk memancing siswa, meminta siswa ke depan kelas, memberikan reward dan pujian pada siswa. C. Memberikan kegiatan tugas untuk siswa untuk berbicara. D. Mengajak dan memotivasi siswa serta memfasilitasi kebutuhan siswa. 5. Memperbanyak kegiatan rutin siswa sebelum masuk kelas. Variasi kegiatannya adalah sebagai berikut: A. Mengucapkan salam pada guru sebelum piket atau bagi petugas bagi siswa yang sedang piket. B. Berbaris di depan kelas, mengecek kerapihan pakaian, dilanjutkan menyanyi lagu nasional bersama dan juga berdoa. C. Melakukan gerakan pemanasan. D. Melakukan literasi selama 15 menit.
atau tadarusan. Itu saja materi yang saya sampaikan, dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tania Paradiva dengan NIM 2302095010151. Baik, materi terakhir yaitu hasil penelitian. Berdasarkan hasil observasi di lapangan bahwa siswa yang menjadi subjek dalam penelitian mengalami perkembangan fisik motorik yang tidak tercapai disebabkan karena genetik, penyimpanan genetik, dan Down syndrome yang menyebabkan kesulitan dalam beraktivitas di sekolah. Terima kasih. Mungkin itu saja yang dapat kelompok kami presentasikan. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada yang telah memperhatikan video ini dari awal hingga akhir. Saya mewakili seluruh kelompok saya mohon maaf bila ada kata atau ucapan yang salah dalam video ini. Terima kasih telah menonton. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.